Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam praktikum kalkulus diferensial. Pada pertemuan dua kali ini, kita akan membahas bagaimana Maple dapat digunakan untuk mempelajari limit dan kekontinuan pada fungsi. Video ini akan saya buat menjadi dua buah bagian. Pada video bagian pertama, kita akan membahas tentang limit fungsi dan bagaimana cara menghitungnya menggunakan Maple. Dan pada video bagian kedua yang bisa Anda saksikan pada video berikutnya, akan dibahas bagaimana memeriksa kekontinuan fungsi pada Maple. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melihat bagaimana cara menghitung limit fungsi menggunakan Maple, ada baiknya kita mengingat kembali terlebih dulu apa yang dimaksud dengan limit fungsi. Dari definisinya, suatu fungsi dikatakan memiliki limit yang bernilai L di titik X sama dengan A jika pada saat X-nya mendekati A, pada setiap kita mengambil titik-titik X yang dekat dengan A, maka seharusnya nilai-nilai fx-nya juga akan semakin mendekati ke L. Secara formal, definisi dari limit fungsi adalah misalkan kita punya suatu fungsi yang bernilai real, kemudian untuk setiap kita ambil epsilon yang positif, kita akan selalu mendapatkan delta yang positif, sehingga untuk setiap titik-titik X yang jaraknya dekat dengan A, atau jaraknya kurang dari delta, tapi tidak pernah menyentuh A, hal ini akan menyebabkan jarak fx ke L-nya kurang dari epsilon, jadi sangat dekat. Nah, dalam hal ini kita katakan bahwa limit fungsi fx di titik A bernilai L. Dan notasi limit ini mungkin Anda sudah familiar melihat bentuknya, yaitu limit X mendekati A dari fx sama dengan L. Apa makna dari tulisan tadi ya? Mari kita melihat contohnya supaya lebih jelas. Misalkan kita punya suatu fungsi X kuadrat plus 2X plus 1, yang diperlihatkan grafiknya pada kurva yang berwarna merah ini. Kemudian kita ingin memeriksa berapakah limit fungsinya di titik X sama dengan 0. Jika kita lihat, sebetulnya pada saat X sama dengan 0, nilai fungsinya ada ya, yaitu 1. Nah, tapi apakah 1 ini menjadi nilai limit di titik X sama dengan 0? Cara untuk memeriksanya adalah kita mengambil nilai-nilai X yang dekat dengan 0. Bisa dekatnya ini kita dekati dari sebelah kanan maupun sebelah kiri. Dalam artian, kita dapat mendekati dari nilai-nilai X yang lebih kecil daripada 0 atau nilai-nilai X yang lebih besar daripada 0. Kita lihat pada tabel di sebelah kanan. Pada tabel pertama, di sini diberikan nilai X-nya mulai dari 2, kemudian 1, setengah, 1/4, dan seterusnya. Mengapa yang diambil nilai-nilai seperti ini? Jika kita lihat, pertama, nilai X yang diambil adalah 2, jadi jaraknya antara X dengan titik 0 adalah 2. Kemudian kita berlanjut ke titik yang lebih dekat, jaraknya dibuat 1, gitu ya, jadi kita mengambil X sama dengan 1. Kemudian kita ambil lebih dekat lagi jaraknya, yaitu setengah. Jadi kita masukkan X-nya sama dengan setengah, kita buat lebih dekat lagi 1/4, 1/8, 1/16, dan seterusnya. Semakin lama tentunya dibuat semakin mendekati ke titik 0. Dan jika kita lihat nilai fx-nya, pada saat kita mengambil nilai X yang demikian, semakin lama juga semakin mendekat ke nilai 1. Ya. Nilainya semakin lama semakin berkurang, mendekati 1, dan sepertinya tidak akan menembus melewati 1 ya, dalam artian tidak akan menghasilkan nilai yang kurang dari 1. Penurunannya semakin lama semakin semakin melambat gitu. Jadi semakin dekat ke 0, nilai fx-nya akan semakin mendekati 1. Nah, sedikit berbeda jika kita dekati dari nilai-nilai X yang lebih kecil dibandingkan dengan 0.
sama seperti tadi, jarak yang diambil pertama 2, kemudian 1, setengah, 1/4, 1/8, dan seterusnya semakin lama semakin mendekati ke 0, hanya saja didekatinya dari sebelah kiri garis bilangan. Nah, jika kita perhatikan, yang fx-nya sedikit berbeda ya. Jika tadi didekati dari sebelah kanan garis bilangan, nilainya semakin menurun, semakin menurun sesuai dengan penurunan nilai x-nya, penurunan jaraknya. Kemudian, kalau dari sebelah kiri, awalnya itu 1, kemudian turun drastis menjadi 0, tapi setelahnya naik lagi, 0,25, 0,56, 0,78, dan seterusnya semakin lama semakin bertambah, tapi pertambahannya tidak terlalu cepat ya. Jadi dalam artian semakin lama nilainya semakin mendekat ke 1. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari nilai-nilai ini? Artinya adalah jika kita mengambil titik-titik X yang sangat dekat ke 0, maka seharusnya nilai fx-nya juga akan semakin dekat ke 1. Nah, dalam hal ini kita simpulkan bahwa limit fungsi x kuadrat plus 2x plus 1 di titik x sama dengan 0 adalah 1. Apakah setiap fungsi selalu memiliki limit? Belum tentu ya. Di sini jika kita lihat, contohnya adalah grafik fungsi floor dari x. Apa itu grafik fungsi floor? Fungsi floor sendiri adalah fungsi yang mengeluarkan bilangan bulat terdekat yang lebih kecil dibandingkan dengan X. Dalam artian apa? Jika kita mengambil 0,5, berarti nilai fungsinya adalah 0. Jika kita mengambil X-nya 0,99, berarti fx-nya juga 0. Jika kita mengambil 0,1, fx-nya juga 0. Seperti itu. Jadi mengambil bilangan bulat terdekat yang lebih kecil dengan X. Nah, pada saat kita memasukkan X yang berupa bukan bilangan bulat ya, fungsinya tentu akan seperti fungsi konstan. Seperti tadi, misalnya jika kita masukkan X yang berada di antara 0 dan 1, maka ini menjadi fungsi konstan 0. Ya, semuanya mendekati ke 0. Oh, maaf. Termasuk 0-nya juga masuk ke situ ya, karena bilangan bulat terkecil yang paling dekat dengan X. Kemudian jika kita mengambil X-nya berada di antara 1 dan 2, maka X-nya juga berupa fungsi konstan, tapi hanya saja sekarang fungsi konstannya 1. Jadi jika kita mengambil X-nya bukan berupa bilangan bulat, kita akan mendapatkan bahwa fx-nya seperti fungsi konstan, dan karenanya nilai limitnya harusnya ada ya di dekat-dekat situ. Jadi jika kita mengambil katakanlah pada saat x sama dengan 0,5, dan kita mengambil nilai x yang kita mengambil A sama dengan 0,5, kita mau cek titik limitnya, kita dapat mengambil nilai X yang dekat-dekat sini, maka nilai fungsinya juga akan memiliki nilai yang sama ya. Jaraknya antara fx dengan titik limitnya adalah 0. Tapi berbeda jika kita mengambil di sini limit x mendekati 0,5-nya dari fx, ini ada ya. Berapa? Mengikuti nilai fungsinya, yaitu 0. Nah, tapi berbeda jika kita mengambil titik limitnya adalah 1 misalnya. Apa yang terjadi pada saat kita dekati dari sebelah kiri? Pada saat kita dekati dari sebelah kiri, dia mendekat ke 1. Tapi pada saat kita dekati dari sebelah kanan, dia mendekatnya ke 2. Akibatnya apa? Akibatnya
titik mana yang harus kita ambil sebagai titik limit? Apakah yang satu atau yang dua? Mau yang manapun kita ambil, keduanya sama-sama akan menyebabkan titik yang dekatnya memiliki nilai yang cukup jauh jaraknya ya. Misalnya jika kita mengambil titik satu, jika kita ambil misalnya L-nya sama dengan 1, titik hasil limitnya adalah 1, kita bisa mengambil 0x sama dengan 1,0001 misalnya, dan ini fx. Jarak antara fx dengan L ini menjadi 1, gitu ya, cukup jauh. Kenapa? Karena fx-nya kan 1, tapi L-nya, oh maaf saya salah. Maaf, jika kita mengambil L-nya 1, jika kita mengambil L-nya 1 dan kita ambil 0,9999 misalnya ya, maka fx-nya menjadi 0, tapi L-nya 1. Sebaliknya, jika kita mengambil katakanlah A-nya 2 ini, maka pada saat A-nya tetap 1, tapi mengambil L-nya yang titik sebaliknya ya, yaitu 2. Nah, di sini kita ambil X-nya 1,0001, akan kita dapatkan nilai jarak antara fx dengan L-nya, ini adalah 1 kurangi 2, 1 juga. Jadi jaraknya cukup jauh. Jadi pada fungsi tangga seperti ini, baik fungsi floor maupun fungsi ceiling, pada nilai-nilai X yang berupa bilangan bulat, titik limitnya, nilai limitnya tidak ada. Sama seperti tadi, kita jadi bisa berbicara tentang limit kiri dan kanan. Ya. Jika kita lihat tadi pada saat A-nya sama dengan 1, titik limitnya sama dengan 1, nilai limitnya jika didekati dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan mungkin akan memberikan nilai yang berbeda. Dan di sini kita dapat mendefinisikan yang namanya limit kiri dan juga limit kanan. Limit kanan itu adalah limit yang kita dapatkan saat A-nya hanya didekati dari sebelah kanan, yaitu didekati oleh nilai X-nya lebih besar daripada A. Kemudian kita juga punya limit kiri, yaitu nilai limit pada saat A-nya didekati hanya dari sebelah kiri, jadi didekati oleh nilai yang lebih kecil dari A saja. Dan kita juga punya teorema yang menyatakan bahwa jika nilai limit kiri dan nilai limit kanannya ada dan bernilai sama, maka itulah yang menjadi nilai limitnya. Tapi jika salah satunya tidak ada atau keduanya ada tapi berbeda nilainya, maka kita katakan nilai limit di titik A tersebut secara umum tidak ada. Lebih jauh lagi kita punya teorema limit utama, ya ini berasal dari definisi limitnya sebetulnya, yaitu pertama ada aturan konstanta, limit dari suatu fungsi konstan adalah fungsi konstan itu sendiri, kemudian teorema identitas ya, jadi jika kita punya fungsi X, fx sama dengan X, maka nilai limitnya di titik A adalah A. Kemudian ada aturan perkalian skalar, skalarnya ini pengali skalar dapat kita keluarkan dari limitnya ya. Dalam artian apa? Limit dari kelipatan skalar suatu fungsi adalah kelipatan skalar dari limit suatu fungsi. Kemudian aturan penjumlahan, limit dari penjumlahan dua buah fungsi adalah penjumlahan dari limit kedua fungsi tersebut. Aturan selisih, limit dari selisih f dan g, ini merupakan selisih dari limitnya, limit kedua fungsi tersebut. Aturan perkalian, limit dari hasil perkalian f dan g adalah perkalian dari limit f dan limit g. Aturan pembagian, limit dari f dibagi g adalah limit f dibagi limit g, asalkan limit gx-nya tentu tidak sama dengan 0 ya pada saat x mendekati a. Ada juga aturan pangkat dan aturan akar. Nah, mari kita lihat seperti apa
Maple-nya. Untuk memulai Maple, seperti biasa kita perlu memilih terlebih dulu New Worksheet. Kita klik. Nah, tadi untuk memahami limit fungsi, kita akan coba gunakan Tutors limit ya. Jadi kita buka Tools, Tutors, kemudian Precalculus. Di sini kita bisa lihat ada pilihan untuk limits. Kita akan lihat bagaimana bentuk ini bisa kita manfaatkan untuk memahami tentang limit. Kita klik dan tunggu sampai muncul pop-up window berikut. Nah, pada pop-up window Precalculus limit ini, kita bisa memasukkan fungsi yang kita inginkan pada sebelah tulisan fx ya. Fx sama dengan ini kita pakai untuk menuliskan fungsinya. Di sini x sama dengannya kita pakai untuk menuliskan titik limitnya. Kemudian di sebelah kiri ada direction of limit. Ini adalah pilihan apakah kita ingin memasukkan limit satu arah saja atau keduanya. Jadi kita bisa memilih left, right, atau two-sided. Jika kita sudah memasukkan parameter yang kita inginkan, fungsi, titik limit, dan juga arah limitnya, kita klik display, maka akan keluar nilai-nilai X dan Fx sesuai dengan titik limit dan fungsi yang sudah kita inputkan. Pada contoh bawaan yang diberikan oleh Maple, fungsi yang diberikan adalah fungsi x kuadrat min x plus 3 dengan titik limitnya adalah titik limit 0. Sama seperti yang tadi sudah kita lihat ya hasilnya. Nah, dan direction of limitnya defaultnya adalah two-sided, jadi limit kiri dan kanan sekaligus. Jika kita lihat di sini nilai x-nya yang ditentukan oleh Maple, untuk limit dari sebelah kirinya diberikan mulai dari minus 5, kemudian minus 2,5, minus 1,25, minus 0,625, dan minus 0,312. Seperti itu. Ini tidak bisa kita ubah ya sayangnya. Jarak default yang diberikan oleh Maple pertama memang cukup besar, yaitu jaraknya 5 satuan, kemudian 2,5 satuan, lalu setengahnya lagi dari jarak tersebut. Dan di sini nilai fx-nya. Nah, jika kita lihat baik dari sebelah kiri maupun sebelah kanan, nilai fx-nya sama-sama akan berakhir di 3 ya harusnya. Dan di sini juga ada keterangannya, fx approaches 3 as x approaches 0. Jadi fx akan mendekati 3 pada saat x mendekati 0. Dan pada gambar grafiknya di sini kita bisa lihat ada titik biru yang bergerak. Ini menunjukkan nilai-nilai x yang semakin lama semakin mendekati ke titik limitnya ya, yaitu titik x sama dengan 0. Kita coba untuk menghitung fungsi lain. Misalnya kita akan hitung x pangkat 3 min 2 kali x plus 1. Kita akan coba hitung untuk titik x sama dengan 1. Kita akan coba lihat dulu untuk limit kiri, lalu limit kanan, lalu setelahnya kita lihat untuk yang kedua arah. Jadi pilihan left-nya yang sekarang kita pilih. Kalau sudah, kita klik display. Kita lihat, karena kita memilih x yang sama dengan 1, nilai-nilai x-nya yang diberikan mulai dari min 4, karena jarak antara 1 ke min 4 itu kan 5. Ya. Itu jarak defaultnya, kita tidak bisa mengubah sayangnya. Dan kita lihat nilai fx-nya seperti ini. Awalnya negatif 55, kemudian 0,625, 1,48, seperti turun, kemudian naik, terus turun lagi ya, turun lagi mendekati ke 0.
Oh ya, dan perlu kita perhatikan juga di sini meskipun kita hanya memilih sisi kiri saja ya, limit kiri saja, tapi pada animasinya tetap ditunjukkan limit kiri dan limit kanan. Seperti itu. Yang akan berubah hanya display pada X values dan FX values-nya. Kita lihat limit dari sebelah kanan. Sekarang kita klik display. Sekarang nilai X-nya mulai dari 6, karena jarak 1 ke 6 adalah 5. Dan kita bisa lihat juga bahwa nilai fx-nya sama-sama mendekati ke 0. Sekarang kita pilih two-sided untuk melihat keduanya. Dari kedua arah, ya, keduanya sama-sama berakhir di 0 ya. Dan di sini ada keterangannya bahwa fx akan mendekati 0 pada saat x mendekati ke 1. Jika menurut Anda warna yang ditampilkan oleh Maple ini kurang jelas, Anda bisa mengeditnya dengan cara mengklik plot option. Ya, untuk mengganti warna kita bisa klik color, tombol color di sini, lalu pilih warna apa yang ingin Anda ganti, apakah functionnya atau point-nya atau point at limit yang digantikan. Misalkan saya akan menggantikan warna function-nya, nyalakan bagian ini di bagian function, klik OK, lalu kita akan mendapatkan pilihan untuk mengganti warnanya, katakanlah saya ganti dengan warna kuning seperti ini. Kalau sudah klik OK, lalu klik OK lagi untuk mengubah warnanya. Seperti itu. Ada pilihan lain yang dapat kita lakukan, misalnya tadi nilai X dan Y-nya sudah secara default ditentukan oleh Maple, tapi kita bisa mengubah-ubah juga batas X dan Y-nya sesuai yang kita inginkan. Kemudian jika ingin skala antara sumbu X dan Y-nya sama, kita bisa, ini saya matikan dulu, ini kita bisa centang use constraint scaling. Ini akan memaksa tampilannya supaya skala sumbu X dan sumbu Y-nya sama. Di sini kan berbeda ya. Jarak yang sama pada sumbu X, jarak 0 sampai 2 pada sumbu X ternyata sama dengan 0 sampai 50 di sumbu Y-nya. Tapi kalau kita nyalakan ini, akan disamakan. Kita coba klik. Ya, hanya saja memang jika dipaksakan, disamakan skalanya, kadang gambarnya menjadi kurang jelas. Untuk mengembalikannya, kita matikan saja use constraint scaling-nya. Kita juga bisa menggantikan bentuk tampilan sumbu koordinatnya, apakah normal, maksudnya titik pusat 0,0-nya memang ada di tengah, ada frame. Ini titik sumbu koordinatnya diberikan pada bagian kiri bawah, ada yang box berbentuk persegi mengelilingi sumbu koordinatnya, ada juga yang bisa kita hilangkan sekaligus sumbu koordinatnya. Kita gunakan normal saja. Kita juga bisa menambahkan label, apakah mau menggantikan nama sumbunya, sumbu X-nya diganti dengan huruf lain, atau bagaimana. Kemudian ada label direction-nya ya. Apakah X-nya mau dituliskan secara horizontal atau vertikal. Kita klik OK lagi. Tentu kita dapat mencoba lagi menghitung untuk fungsi lain. Katakanlah sekarang kita mau menghitung akar X. Untuk menuliskan akar kita pakai SGRT dalam kurung fungsinya. Kita coba untuk X sama dengan 0 misalnya. Dua arah saja limitnya, kemudian kita klik display. Oke, jadi dalam hal ini karena fungsi akar X itu terdefinisi untuk X yang tak negatif, maka limit kirinya hanya dimasukkan nilai 0 saja, sedangkan untuk limit kanannya diberikan mulai dari 5. Itu
Jika sudah selesai melihat animasi ini dan melihat nilai X dan Fx-nya, kita bisa klik close. Anda tetap bisa menjalankan animasinya dari sini. Jika diklik gambarnya, maka akan muncul toolbar baru. Untuk menjalankan animasinya, cukup klik tanda segitiga di sini untuk start atau resume playing the animation. Kita klik seperti itu. Jika ingin memperlambat FPS-nya bisa dikurangi ya. Seperti itu. Nah, bentuk berikutnya yang bisa kita pakai adalah tools, tutors, kemudian kita sekarang pakai di calculus dan limit methods. Sebelumnya kita sudah melihat teorema utama limit, ya. Jadi teorema utama limit memperlihatkan ada limit untuk fungsi yang berbeda-beda, misalnya untuk fungsi konstan, untuk fungsi identitas, fungsi perkalian skalar suatu fungsi, ya, dan limitnya seperti apa. Kita dapat menggunakan teorema limit utama dengan cara mengklik tombol-tombol yang ada di sebelah kanan ini. Misalnya, contoh bawaan dari Maple sendiri, fungsinya cukup rumit ya, kelihatannya X kalikan cos X kalikan dengan ln X. Kemudian variabelnya tentu variabel X, dan titik limitnya adalah titik 0. Untuk direction ya, kita di sini bisa pilih ya, apakah mau dari dua arah, mau dari kiri saja atau mau dari kanan saja. Untuk pertama kita lihat ke limit biasa saja ya. Jadi tidak dilihat langsung dari kedua arah. Nah, jika sudah sesuai, kita klik start untuk memulai. Jika melihat bentuk seperti ini, apa yang harus kita lakukan terlebih dulu? Jika memang kebingungan dan ingin mencari petunjuk, kita bisa klik Get Hint untuk menampilkan petunjuk apa yang harus kita lakukan. Jika diklik akan muncul petunjuknya, misalnya notice the multiplication and the expression. Jadi perhatikan bahwa ada bentuk perkalian di dalam fungsi yang ingin kita hitung. Ya, itu menjadi petunjuk. Kata kuncinya adalah multiplication, mungkin nanti kita harus pakai multiplication juga ya. Nah, kita bisa, tombol mana harus kita pakai. Oke, kita hover satu persatu, masing-masing tombol. Ini adalah konstan, jadi limit dari suatu konstanta akan menghasilkan konstanta. Kemudian identity, ini limit dari fungsi X di titik A sama dengan A. Perkalian dengan konstanta, limit C kali Fx, ada C kali limit Fx, ada sum itu penjumlahan, sifat aturan penjumlahan, ini aturan pengurangan, selisih, aturan perkalian, ya. Meskipun di sini multiplication, tapi di sini tertulisnya tombolnya product, ini sama saja, maksudnya adalah perkalian. Untuk pembagian, ini adalah quotient. Kemudian ada pangkat adalah power. Ada change itu jika kita memerlukan penggantian variabel. Misalnya kita ingin mengganti tadinya variabel X menjadi variabel Y, dan lain-lainnya. Jika dirasa membantu, itu bisa dilakukan. Kemudian ada aturan L'Hopital. Ada pembagian dengan 0. Ini jika terjadi limit F per G, tapi limit G-nya itu adalah 0. Kemudian ada vector. Ini jika kita memerlukan pemfaktoran suatu polinom. Derivate, jika kita harus menuliskan suatu fungsi ke dalam bentuk yang berbeda. Misalkan jika kita kita ingin menghitung limit sin kuadrat X plus cos kuadrat X, ya, karena berdasarkan identitas trigonometri sin kuadrat X plus cos kuadrat X adalah 1, kita dapat menuliskan ulang fungsi tersebut dengan menggunakan rewrite. Kemudian ada eksponensial, ini untuk fungsi eksponensial, menghitung limit dari fungsi eksponen natural, menghitung limit dari logaritma natural. Kemudian ada trig ini untuk menghitung limit dari fungsi-fungsi trigonometri, sin, cos, tan, cosekan,
Sekant dan kotangan. Hyperbolik ini untuk fungsi trigonometri hiperbolik. Arctrig ini untuk inverse trigonometri, menghitung limit inverse trigonometri. Dan terakhir ada ini ya, arc hyperbolik ini untuk inverse fungsi trigonometri hiperbolik. Oke, berdasarkan petunjuk yang sudah diberikan oleh Maple, kita bisa klik produk untuk memisah-misahkan fungsinya. Seperti itu. Jadi ada limit ln x kali x dan limit cos x. Apakah kita bisa, seperti ini harus pakai L'Hopital ya. Kita coba limit cos x-nya bisa kita hitung dengan menggunakan fungsi trig. Di sini ada cos x. Cos 0 adalah 1. Di sini akan berubah keterangannya the cos rule has been applied. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sepertinya kita tidak bisa menggunakan produk. Ada keterangannya ya di kotak hint ya. Cannot apply the product rule. Perhatikan bahwa ini adalah bentuk tatu. Kenapa? Karena pada saat kita substitusikan x sama dengan 0 ke dalam fungsi ln x-nya jadi tak terdefinisi. Gitu. Nah, ya dalam hal ini harus pakai L'Hopital. Tapi jika sudah mentok sekali ya, tidak bisa terbayangkan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya, kita bisa gunakan next step dan all steps untuk memunculkan semua langkah perhitungannya. Keuntungannya menggunakan next step, kita bisa lihat langkah apa yang dilakukan oleh Maple, langkah demi langkah yang harus dilakukan. Hanya memang ya kita harus klik sekali-sekali gitu, yang muncul hanya satu langkah berikutnya. Kalau kita hanya ingin melihat hasil akhirnya, kita bisa klik all steps untuk mengeluarkan keseluruhan hasilnya. Tapi tentu jika ingin memahami bagaimana menghitung limit, sebaiknya next step dan all steps ini kita hindari ya, dan kita coba menggunakan tombol-tombol yang ada di sebelah kanan ini. Ya, menggunakan next step memberikan aturan L'Hopital, jadi yang dipakai. Kemudian dari sini kita bisa pakai perkalian dengan konstanta atau constant multiple untuk mengeluarkan negatifnya. Dan ada limit x, ini identity ya, karena fungsinya x. Kita dapat hasilnya 0. Mari kita coba untuk fungsi yang lebih mudah. Bisa di-close dulu supaya memunculkan hasil perhitungannya seperti ini. Tentu jika kita hanya ingin melihat hasil akhir, ada cara yang lebih mudah ya, maksudnya tanpa harus melihat langkah-langkah pengerjaan, kita bisa langsung klik saja pada tab calculus atau pada tab expression. Untuk versi 18 ini ada lim, kita klik tombol lim, x-nya tetap, kita klik tab untuk memindahkan ke sini, kita pilih 0, kita samakan dulu fungsinya, kemudian x kali cos dalam kurung x, kalikan ln x. Kita klik enter, maka keluar hasilnya 0. Hanya saja memang di sini tidak diberikan langkah-langkah pengerjaannya. Kita coba lagi, misalkan sekarang kita ingin memeriksa berapakah nilai limit fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4 dibagi dengan x min 2. Kita akan coba hitung berapakah nilai limitnya untuk x sama dengan 2. Jika kita langsung substitusikan, jadinya bentuk tertentu ya, yaitu 0/0. Kita akan lihat, supaya kita bisa lihat langkah-langkahnya, kita bisa pakai limit tutor lagi. Bisa diakses menggunakan ini ya, jadi tools, tutors, calculus single variable, kemudian pilih limit methods.
Hanya saja nanti fungsinya harus kita ketikkan ulang. Supaya tidak perlu diketikkan ulang fungsinya, kita bisa panggil dengan cara mengetikkan student, kurung siku, calculus 1, maksudnya ini satu variabel, kemudian perintahnya tadi, tutornya yang kita inginkan adalah limit tutor. Nah, di bagian tanda kurung ini kita isikan fungsi yang ingin kita cari nilai limitnya, lalu kita tekan enter. Oke, perhatikan sekarang fungsi yang masuk di sini bukan lagi fungsi contoh default yang diberikan oleh Maple, tapi fungsi yang ingin kita cari. Nah, tadi kita akan coba menghitung pada saat X-nya 2 ya. Lalu jika sudah oke, mari kita coba untuk salah satu arah dulu. Limit kiri misalnya, kita klik start. Oke, di sini ada penandanya ya, berubah tanda panahnya menjadi diagonal ke atas gitu. Diagonal ke arah atas. Kenapa? Ini maksudnya nilai X-nya menaik sampai ke 2. Jadi ini untuk nilai X yang didekatinya dari nilai-nilai X yang lebih kecil dari 2. Oke, dalam hal ini kita bisa faktorkan dulu mungkin ya. Dan ini otomatis dibagi X kuadrat min 4. Ini kan bisa kita tuliskan sebagai X plus 2 dikalikan dengan X min 2. Lalu X min 2-nya otomatis dibagi oleh Maple dengan X min 2 di bagian bawah dan keluar hasil seperti ini. Nah, menggunakan aturan apa lagi yang bisa kita pakai ya? Jadi, ada bentuk penjumlahan, kita pakai sum. Untuk aturan penjumlahan, kita pakai constant untuk aturan konstanta, dan kita pakai identity untuk aturan identitas. Dan kita dapatkan hasil akhirnya adalah 4. Lalu kita klik close. Seperti itu, mudah-mudahan cukup bisa dimengerti ya. Bagaimana untuk fungsi yang tidak dapat kita hitung? Oh ya, tampilan jadi berubah ya. Kalau tadi kan tanda panahnya diagonal, sekarang muncul tanda 2 negatif gitu. Ini sama seperti nilai limit kiri yang biasa. Bagaimana jika kita ingin menghitung nilai limit fungsi, tapi untuk fungsi yang piecewise ya? Misalnya apa? Misalkan untuk menggunakan fungsi piecewise, kita dapat menggunakan bentuk piecewise yang ada di sini, di bagian expression. Jadi pertama kita definisikan dulu fungsinya, misalkan sekarang kita beri nama fungsi G, ketikkan G titik 2 sama dengan, lalu klik bentuk piecewise-nya. Misalnya apa ya? Oke, 2x untuk x-nya kurang dari 2 misalnya, dan x plus 1 untuk x yang lebih besar sama dengan, untuk menuliskan lebih besar sama dengan Anda tuliskan tanda lebih besar, lalu klik sama dengan, otomatis akan menjadi lebih besar sama dengan 2 seperti ini. Oke. Apakah betul ini? Kita coba cek ya, apakah di titik 2 fungsi ini ada limitnya atau tidak. Salah satu caranya dengan menggambarkan grafiknya, jadi kita pakai plot. Oke. Terlebih dulu. Oke, sepertinya range penggambarannya ini terlalu besar ya. Selang penggambarannya terlalu besar, kita batasi misalnya dari 0 sampai 4 sekarang. Jadi kita edit di sini G, X-nya mulai dari 0, titik-titik 4 untuk menunjukkan 0 sampai 4. Lalu klik enter kembali. Nah, kalau mengandai Maple memang dia tidak bisa menggambarkan fungsi yang loncat. Jadi di tempat yang loncat jadinya muncul garis vertikal seperti ini, dan kita juga mungkin tidak terlalu jelas ya mana yang titik
titik pada saat X sama dengan 2 ini masuknya nilainya ke yang atas atau ke yang bawah. Tuh. Apa yang terjadi jika kita menghitung limit G pada saat X-nya menuju 2? Kita tekan Enter. Nah, maka akan muncul undefined. Kita coba gunakan limit tutor juga untuk memeriksa limit kiri dan limit kanan. Gantikan F-nya dengan G. Kita bisa menggunakan shortcut Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X ya, seperti yang biasa kita gunakan pada Office di dalam Apple. Klik Enter. Seperti ini. Penulisan piecewise-nya ya, piecewise dalam kurung X kurang dari 2. Ini batas pertama, kemudian aturan fungsinya, batas kedua, aturan fungsinya jika mau ditambah, bisa juga ya ditambahkan aturan ketiga, batas fungsinya seperti apa. Kita mau periksa pada saat X sama dengan 2. Jika kita langsung klik Start, apa yang akan terjadi? Kita klik Get Hint. Mapple-nya akan menolak, jadi dia menyatakan no rule is applicable for this problem, karena memang nilai limit fungsinya tidak ada. Tapi jika kita pilih salah satu saja, misalnya left, kalau kita klik Start, apa yang akan terjadi? Kita coba Get Hint. Oh, tidak boleh juga ya. Nah, mungkin kita harus rewrite dulu nih fungsinya. Cara rewrite-nya, jika kita hanya mendekati dari sebelah kiri, berarti kita rewrite fungsi ini menjadi 2X saja ya. Ups, maaf, salah. 2 kali X. Kita pindahkan ke sini, lalu klik Apply. Kenapa hanya mengambil 2X? Karena kita hanya mendekati dari nilai X yang kurang dari 2. Hanya memang harus hati-hati dalam menggunakan rewrite ini. Maple akan menerima fungsi apapun yang Anda tuliskan di situ tanpa memeriksa kebenarannya. Jadi ya, jika Anda salah menginput, nanti hasil akhir yang didapatkan juga akan salah. Oke, dari sini kita bisa dapat apa ya? Harus kita pakai constant multiple dulu, kemudian kita pakai identity. Kita lihat bahwa limit kirinya adalah 2. Limit kirinya adalah 4. Bagaimana kalau limit kanan? Limit kanan, kita klik right, lalu klik start. Kita akan mulai lagi dari awal. Di sini kita harus rewrite kembali. Copy paste saja ya jika Anda tidak mau menuliskan ulang. Sekarang kita ambil hanya sisi sebelah kanan 2-nya ya. Jadi kita gantikan menjadi X plus 1 saja. Lalu klik apply. Nah, dari sini kita harus gunakan sum, penjumlahan, kemudian constant, ya, dan identity. 3. Nah, kita lihat ya, ternyata didekati dari sebelah kiri dan dari kanan memberikan hasil yang berbeda. Jika tadi didekati dari sebelah kiri hasilnya 4, didekati dari sebelah kanan hasilnya 3. Makanya di titik X sama dengan 2, nilai limitnya tidak terdefinisi. Kita klik close. Oh ya, bagaimana kalau kita hanya ingin menghitung limit kiri atau limit kanannya saja, kita gunakan tadi ya limit. Tadi kalau kita hanya menuliskan seperti ini, undivided ya hasilnya, tapi jika kita ganti sekarang A, kita berikan tanda pangkat tambah untuk limit kanan, kita gantikan F-nya dengan G, lalu klik Enter. Maaf, saya lupa A-nya belum diganti ya dengan 2. 2 pangkat tambah, memberikan hasil 3, tapi jika sekarang kita ganti X, mendekati 2 dari sebelah kiri, jadi kita berikan tanda pangkat kurang. Kita klik tab lagi, gantikan F-nya dengan G, lalu tekan Enter. Hasilnya 4. Ya, nah kita berikan komentar, limit
kiri dan limit kanan fungsi G di titik X sama dengan 2 memberikan hasil yang berbeda. Jadi, limit fungsi G di X sama dengan 2 ini tidak ada. Oke, untuk aturan lainnya Anda bisa coba-coba tadi menggunakan tools, tutors, variable single variable, dan limit methods. Ya, silakan coba bagaimana jika mengandung pangkat, gunakan power, jika terdapat bentuk pembagian, gunakan quotient. Ya, sebagai contoh misalnya untuk menggunakan quotient adalah fungsi 1 per X. Untuk X pada saat 0, kita klik start. Untuk yang seperti ini, kita pilih divide by 0. Oh, apa yang salah? Kita klik get in. No rule is applicable. Oke, apa yang terjadi? Oh, maaf. Mungkin harusnya saya pakai 1 per X kuadrat supaya ada nilai limitnya. Klik start. Divide by 0. Hasilnya tak hingga. Karena limit kiri dan limit kanannya sama-sama menuju tak hingga. Tapi kalau 1 per X, yang satu dari kiri menuju negatif tak hingga, tapi dari kanan menuju tak hingga ya. Seperti itu. Jadi kalau ada bentuk pembagian dengan 0, kita pilih yang divide by 0. Oke, seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Silakan lanjutkan pada video bagian kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.